Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di ruang angkasa dan dalam diri kamu sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Cukuplah itu semuanya untuk menjadi saksi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ruang angkasa ada rahasia kebesaran Allah. Di dalam diri kita juga ada rahasia alam semesta. Saya tidak menyangka waktu zaman Caltex dulu di Ittihad Rumbai, saya minta ceramah tentang Al-Quran dan sains. Rupanya ada beberapa dokter. Saya nggak tahu karena dia sudah pakai baju koko, nggak tahu saya dia ada dokter. Beberapa dokter di samping saya itu. Nah, dia sampaikan, Ustadz katanya, betul itu ayatnya, bahwa ada rahasia yang ditemukan dalam diri manusia, ada juga rahasia di ruang angkasa. Kenapa? Sekarang ilmu kedokteran saja tidak bisa menjawab tentang adanya aras di dalam otak manusia. Catat itu adik ya. Itu nggak ada di mana-mana itu ilmunya, pengalaman langsung itu. Dokter Sumarno namanya di Caltex Rumbai. Dia duduk dekat saya. Saya dokter Caltex, Pak, katanya. Ada rahasia di otak manusia ini tak terjawab oleh ilmu kedokteran. Apa nama rahasianya? Aras pula lah namanya. Tapi arasnya itu bukan di dalam bahasa Arab. Arasnya itu di dalam bahasa Inggris. Ascending Reticular Activating System. Disingkatkan ARAS. Rasa SY ujungnya itu System, Activating System. Ya, ARAS. Nah, ascending itu naik artinya. Jadi di otak manusia ini ada suatu rahasia yang dia naik terus-menerus ke ruang angkasa. Gambarannya itu melihat seperti naik terus-menerus. Disitulah Allah menitipkan wahyu. Disitulah Allah menyampaikan ilmu. Jadi ada antena yang merekam ke ruang angkasa sana, namanya aras. Ada apa aras itu? Belum tergali seluruhnya. Dia tahu hanya sifatnya. Di antara sifatnya bersifat naik. Ascending Reticular Activating System. Masya Allah. Betul ayat Al-Quran tadi mengatakan, aku akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku di ruang angkasa dan di dalam diri kamu sendiri. Hatta yatabayyana annahul haqq, sampai kamu menyaksikan akan kebenaran ayat-ayat Allah. Itu tentang astronomi dan anatomi. Nah, kalau anatomi bedah tubuh manusia. Kalau astronomi ilmu tentang ruang angkasa. Udah berapa itu? 6. Yang ketujuh namanya futurology. Future dalam bahasa Inggris apa artinya? Masa depan. Di future tense ya. Ini ada the future, ilmu masa depan. Nah, rupanya masa depan masih jauh. Al-Quran sudah menceritakan dari sekarang. Terakhir. The futurology, ilmu masa depan. Masya Allah. Bapak minta hormat, sering baca surat Yasin, baca ayat yang ke-81. Surat Yasin ini kan hanya 83 ayat. Nah, baca ayat 81, 82, 83. 81, awalaysal ladzina kafaru anna samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqu mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Tidakkah orang-orang kafir pernah mengadakan penelitian bahwa sesungguhnya kita punya langit, punya bumi, punya langit, punya matahari, punya rembulan, dan Allah menciptakan langit lain selain dari langit kita, menciptakan bumi lain selain dari bumi kita, dan menciptakan ada manusia lain selain daripada manusia kita. Itu kata Al-Quran, ilmu masa depan. Pak Ibu, jadi di alam semesta ini bukan kita saja yang manusia, ada manusia lain. Dan bukan kita saja yang tinggal di bumi, ada bumi lain. Dan ada matahari yang lain. Nah, disebutkan awalaysal ladzina kafaru anna samawati wal arda biqadirin ala ayakhluqa mislahum. Allah berkuasa untuk menciptakan bumi lain, langit lain selain dari langit kita, serupa. Lalu diteliti, ternyata benar. Di belakang matahari kita ada matahari lain, Pak. Bintang juga. Matahari kita itu kan bintang itu. Bintang yang terdekat ke bumi kita
itulah matahari. Apa ciri-ciri bintang? Mengeluarkan cahaya sendiri. Kalau rembulan itu satelit karena dia tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Bumi juga tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Namanya satelit, planet. Anak buah dari matahari. Anak buah matahari mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Dalam surat Yasin ayat 38, kullu fi falaki yasbahun. Semua planet tadi itu beredar mengelilingi matahari menurut garis edar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para ibu terhormat, ada bumi lain selain dari bumi kita. Ada manusia lain selain dari manusia kita. Nah, ada enggak yang ketemu? Ada. Siapa namanya? Manusia lain selain dari manusia kita. Maaf aja kalau senama nanti dengan Bapak Ibu. Manusia di ruang angkasa itu yang serupa dengan manusia kita namanya si Eti namanya. Ada yang namanya Eti lah? Ada ya. Tapi bukan Eti bahasa Indonesia. Eti bahasa penelitian ilmiah. E itu ekstra. T itu terestrial. I-nya itu intelligent. Extra terrestrial intelligent. Artinya makhluk-makhluk cerdas yang terdapat di ruang angkasa. Dan dia punya kendaraan. Banyak kendaraan terjatuh di Kanada, bagian kutub utara. Ringan sekali kendaraannya. Seperti besi, tapi besi yang paling ringan. Nama kendaraannya UFO. Benar kan? Nah, UFO. Apa itu UFO? U itu unidentifying. F flying. O object. Unidentifying flying object. Suatu objek yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa jatuh dia, tapi kita tidak tahu tinggalnya di mana dan bentuknya seperti apa. Tapi dia ada dan sangat cerdas, bisa berkomunikasi dengan manusia. Tahun 90 saya ke Gunung Sibaya. Di mana Gunung Sibaya itu? Brastagi. Nah, ada Gunung Sibaya, ada Gunung Sinabung. Itu di Gunung Sibaya itu ada peninggalan batu yang bertulis menurut buku catatan itu yang dibawa oleh orang Medan ke Amerika, dibaca karena tulisannya itu bisa dibaca dengan sistem komputer. Ternyata dia 5 orang makhluk cerdas dari ruang angkasa turun melalui gunung itu karena magnetnya lebih kuat. Di mana magnet lebih kuat, dia terjun ke situ. Ditulis siapa namanya dan dia sebut angka-angka komputer, sehingga kata Amerika, tunggu 10 tahun yang akan datang akan muncul huruf-huruf komputer memakai simbol orang yang cerdas dari ruang angkasa. Kita tidak bisa membacanya, tapi hanya komputer saja yang bisa membacanya. Masya Allah. Kenapa? Mereka cerdas. Makhluk-makhluk yang cerdas di ruang angkasa. Bukalah nanti di dalam surat 24, surat An-Nur ayat 19, ayat 99 itu saya sudah tandai. Banyak tentang rahasia ruang angkasa. Nah, Bapak diminta hormat cukup demikian ya. Sudah cukup 7 ya. Sebetulnya masih panjang lagi. Saya menerangkan ke mahasiswa itu sampai jam 2 malam gitu ya. Karena acara mabit di masjid mulai dari sudah Isya sampai jam 2 malam sahur. Sudah sahur mereka bubar, saya pun pulang. Nah, ini yang didalami adalah ilmu-ilmu di dalam Al-Quran Al-Karim, ilmu masa depan yang sangat penting untuk menjawab persoalan yang dihadapi oleh manusia di bumi ini. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Mohon maaf kalau salah kata atau terlalu cepat. Kalau ada subur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, setelah Ramadan diundang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Oh langsung doa? Langsung doa apa ya? Oh langsung doa. Astagfirullah.